guys, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini, hari ini aku mau kasih tau kalian beberapa buku yang aku udah kasih bintang 5. Jadi buku-buku ini tuh aku udah kasih rating bintang 5 dan aku suka banget dengan ceritanya, dari segi alurnya dan dari segi konfliknya. Pokoknya semuanya tuh aku suka banget. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Jadi aku mau sharing ke kalian buku-buku romance yang aku sudah kasih bintang 5 atau rating bintang 5. Buku yang pertama yaitu judulnya ini, Summer Breeze karya Onizuka. Buku ini udah terbit lama banget dan aku juga udah baca sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian mau lihat atau nonton review detailsnya tentang buku ini, kalian bisa langsung ke sini. Ini ya, video ini. Jadi buku itu menceritakan tentang persahabatan antara Reina, Ares, dan Orion. Jadi Ares dan Orion ini adalah saudara kembar. Dia bersahabat dengan Reina dari sejak kecil. Nah, suatu hari mereka itu punya ide kalau bagaimana dia menguburkan sesuatu di bawah ada pohon besar gitu. Jadi dia kayak menguburkan pesan-pesan gitu. Nanti mereka berjanji 20 tahun kemudian dari sekarang mereka akan kembali datang ke bawah pohon itu untuk mengambil pesan dari masing-masing sahabatnya itu. Jadi kayak menurut aku kisah dan cerita dalam cerita ini itu cukup unik. Aku suka banget dengan konfliknya, aku suka banget dengan gaya bahasanya yang sangat-sangat sederhana. Ketika kita baca, kita langsung bisa enjoy dan kita langsung bisa mengerti bagaimana permasalahan, bagaimana adegan-adegan setiap tokohnya gitu. Aku juga suka dengan karakternya yang kuat banget, terutama Orion dan si Ares ini, si kembar ini. Aku suka banget dengan karakternya karena begitu kuat. Yang satu itu tipikal yang sembrono, tipikal yang dia tuh acak-acakan, dia tuh nggak terlalu peduli lingkungan, bahkan dia tuh nggak terlalu peduli sama dirinya sendiri. Penampilannya juga kayak mungkin dibilang rock and roll gitu, tapi sebaliknya si kembarnya yang satu dia tuh tipikal yang rajin, tipikal yang populer, dan kalau berdandan tuh penampilannya selalu rapi, selalu kayak fresh dan cool gitu. Jadi bertimbal balik gitu ya si kembar ini. Aku suka banget dengan si kembar ini, dan kalau nggak salah buku ini juga sudah difilmkan. Aku kurang tahu bagaimana kisah dalam filmnya, aku juga belum nonton sebenarnya, dan aku nggak tahu di mana menontonnya karena film itu pasti sudah lama banget ya. Nanti abis ini aku bakalan cari. Kalau misalkan kalian suka dengan bacaan romance yang unik dan gak terlalu bertele-tele, gak terlalu alay, dengan dikemas dengan tema yang unik, buku ini bagus banget buat kalian baca. Buku selanjutnya judulnya Be Beautiful karya Anineska. Ini juga sudah berapa kali aku rekomendasiin ke kalian. Buku ini sangat bagus banget. Aku suka banget dengan plotnya, aku suka banget dengan gaya bahasanya. Well, sebenarnya aku underestimate dan tidak berekspektasi lebih kepada buku ini. Pertama karena covernya yang menurut aku tuh kurang menarik ya. Jadi kalau misalkan kita berjalan-jalan di toko buku dan ada buku ini, mungkin aku tidak bakalan ngelirik buku ini gitu loh. Tapi aku tipikal orang yang begitu lihat cover, kalau misalkan mungkin bagus gitu ya, aku suka lihat dulu blurbnya. Kalau bagus, oke, aku bungkus. Tapi kalau misalkan di buku ini mungkin aku kurang tertarik dan tidak bakalan beli kalau belum lihat blurbnya di belakang. Aku suka banget dengan tema cerita ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana kisah perjalanan Vela. Jadi Vela ini adalah sosok gadis yang dulunya itu gendut, jelek. Pokoknya dia tuh penampilannya tidak menarik gitu ya, dan dia selalu dibully oleh teman-temannya. Suatu hari Vela ini pergi ke Amerika untuk belajar, dan di situ dia merubah kehidupannya 180 derajat. Dia berpenampilan sangat cantik, sangat mungkin dibilang seksi gitu ya, dan sangat anggun dan langsing juga. Jadi pokoknya penampilannya itu good looking banget. Jadi pas masuk ke Indonesia, pas balik ke Indonesia, dia itu dengan penampilan yang baru. Nah, di Indonesia dia bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Edmund. Jadi Edmund ini adalah CEO dari sebuah perusahaan yang dinaungi oleh ayah Vela gitu ya. Akhirnya di situ terjadi konflik di antara mereka, dan aku suka banget konfliknya itu tidak dipaksakan. Konfliknya itu kayak ngalir aja, ada konflik, bagaimana permasalahan, oke, ada konflik lagi, permasalahan, oke. Jadi kayak kita itu dikasih gambaran, dikasih greget-greget dengan berbagai banyak konflik, tapi pas selesai konfliknya itu kita tuh jadi lega, tapi ada konflik lagi, dan
aku sukanya gaya bahasanya juga enak banget buat dibaca. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan gaya bahasa apa yang sederhana, gaya bahasa yang mungkin tidak terlalu bertele-tele dan pas, buku ini cocok banget buat kalian baca. Dan aku begitu jatuh cinta banget dengan cerita ini, meskipun sebenarnya buku ini tuh 18+. Jadi kalau misalkan kalian di bawah 18, mungkin kalian harus hati-hati dulu, jangan baca ini dulu. Tapi kalau misalkan sudah umurnya 18 ke atas boleh, karena ada beberapa adegan di dalam buku ini yang mungkin terbilang dewasa sedikit, tapi nggak terlalu eksplisit ya. Cuman itu dia, aku suka banget dengan konfliknya, aku suka banget dengan alurnya, bagaimana penulis mengeksekusi kata demi kata, terus adegan per adegan dengan karakter dan tokoh-tokohnya itu bisa masuk dengan chemistry. Dan aku suka banget, kayak aku tuh bisa masuk ke dalam ceritanya, kayak aku tuh bisa merasakan bagaimana konflik mereka di dalam cerita ini gitu. Buku selanjutnya judulnya I For You karya Onizuka. Nah, ini adalah buku kedua dari Onizuka yang aku kasih bintang 5. Pertama, aku baca buku ini tuh sudah lama banget, dan ini cover sudah lama banget, cover jadul gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau baca buku ini, kalian bisa cari aja di toko-toko online gitu, siapa tahu dapat. Karena kemarin aku juga cari buku ini yang fisiknya itu di toko online gitu. Awalnya aku baca ini di ebook, ada ebook gitu, aku baca gitu, dan aku suka banget dengan gaya bahasanya, aku juga suka dengan ceritanya. Terus akhirnya aku kayak mau memiliki fisiknya gitu, meskipun aku sudah baca di ebook, tapi aku suka banget pingin memiliki fisiknya gitu ya. Jadi aku akhirnya cari gitu, akhirnya dapat. Dan ini cover yang lama banget, dan aku sudah baca banget lama gitu ya, sekitar mungkin tahun 2017an juga gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan prinsesa, Benji, Surya, dan Bulan kalau nggak salah. Jadi keempat ini adalah tokoh utama di dalam cerita ini, di mana prinsesa ini adalah seorang anak kaya raya, anak konglomerat. Dia sekolah di sekolah yang biasa gitu sama Benji. Jadi Benji ini tuh mungkin dibilang asistennya si prinsesa. Mungkin kalau misalkan kalian bisa imajinasikan, si prinsesa ini adalah seorang putri di sebuah kerajaan, dan Benji ini adalah kayak pelayannya gitu. Kayak misalnya prinsesa mau apa, Benji biasa yang melakukan semua apa yang si prinsesa ini perintahkan gitu. Nah, kembalikannya dari Surya dan juga Bulan. Jadi Surya ini adalah anak dari keluarga yang mungkin bisa dibilang pas-pasan, dan dia tinggal sendiri. Jadi mereka tinggal berdua tanpa orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sudah meninggal gitu. Jadi si Surya dan Bulan ini hidup mandiri gitu ya, dengan rumah yang seadanya, yang gak terlalu wah gitu, yang biasa-biasa aja gitu loh maksudnya. Dan aku suka banget dengan konfliknya, meskipun konfliknya itu mungkin tidak terlalu berarti ya, tidak ada tidak terlalu banyak mungkin adegan-adegan yang bikin kita greget, yang bikin kita emosi, nggak ada sih menurutku. Tapi aku suka dengan pembawaan penulisnya, bagaimana si penulis ini mengeksekusi kata demi kata, dan chemistry di antara karakternya itu aku suka banget, pokoknya dapet dan nampol-pol. Aku juga suka dengan bagaimana karakter si prinsesa yang dari manja, jadi dia itu bisa mengerti bagaimana kehidupan orang-orang yang kurang mampu gitu ya, atau kurang-kurang yang berpas-pasan. Jadi dia tuh awalnya yang tipikal manja, yang tipikal yang selalu harus ada nih, apa yang aku mau nih harus ada gitu ya. Tapi lama-lama dia tuh menjadi sosok yang baik banget dan bisa mengerti gitu. Aku semoga nggak spoiler ya. Cuman aku intinya suka banget dengan seluruh gaya bahasa yang ada di dalam cerita ini. Dieksekusi dengan bagus, terus plotnya dan konfliknya itu kayak dia tuh dalam ceritanya, aku bahkan bisa baca buku ini dalam satu hari, meskipun agak tebel-tebel, tapi kayak saking enaknya gitu baca buku ini dan saking enjoynya. Jadi kalau misalkan kalian suka cerita yang adult dengan romansa-romansa yang gak terlalu bertele-tele gitu ya, yang gak terlalu alay, kalian bisa banget baca buku ini. Oke, buku yang terakhir yaitu judulnya Glaze karya Windri Ramadina. Ini sudah berpuluh-puluh kali aku rekomendasiin ke kalian, karena buku ini sangat-sangat worth to read. Sangat-sangat bagus banget buat kalian baca, karena buku ini juga aku suka dengan gaya bahasanya, meskipun mungkin di blurb di belakangnya ini tidak mencerminkan bagaimana si cerita ya. Aku juga suka banget dengan buku ini, karena buku ini tuh gaya bahasanya enak banget buat dibaca. Konfliknya juga menurut aku bisa pas gitu, jadi kayak nggak perlu bertele-tele.
Chemistry antara para tokohnya juga dapat banget, meskipun salah satu di antara tokoh di dalam buku ini tuh sangat cuek, sangat tidak ada apa ya, kayak tidak ada kehidupan gitu, kayak tidak ada semangat buat hidup, meskipun mungkin dia tuh mungkin disosokkan adalah sosok yang cool, yang nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak bicara. Tapi di dalam buku ini aku suka banget karena kayak karakternya itu bisa dapat banget meskipun minim dialog gitu ya, minim ada interaksi yang bagaimana intim kayak gitu, tapi aku suka banget dengan chemistry mereka karena gaya bahasanya yang dikemas dengan bagus, dikemas dengan pas juga, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bertele-tele, meskipun di belakangnya ini blurbnya itu tidak mencerminkan bagaimana alur di dalam cerita ini. Jadi dalam blurbnya ini dia tuh kayak seperti apa ya, seperti puisi-puisi yang berbait gitu ya, jadi bukan plot atau bagaimana intisari di dalam cerita ini. Aku suka banget dengan buku ini, meskipun tebal begini aku kayak enjoy banget bacanya dan tidak apa ya, tidak pengen lepas gitu dari baca buku ini, karena pas baca itu selalu kayak mau baca dan baca terus, jadi kayak seolah page turner buat aku. Dalam buku ini juga tidak dinarasikan bagaimana permasalahan di antara tokohnya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ada konflik yang berarti menurut aku, kayak misalnya permasalahan ini tuh kayak gimana, permasalahan ini kayak gimana, tapi lebih kayak ke bagaimana interaksi dari tokoh sama tokoh, dan mereka punya masalah masing-masing, meskipun mungkin masalahnya itu menurut aku tidak terlalu berarti ya seperti yang aku bilang tadi, tapi menurut aku dari masalah itu mereka jadi dekat gitu loh, saling dekat, dan tokohnya itu bisa dapat feel-nya dan chemistry di antara karakter tokohnya itu bisa dapat. Intinya kalau kalian suka dengan gaya bahasa yang sederhana, kalau misalkan kalian suka cerita romansa yang gak terlalu bertele-tele juga, kalian bisa banget baca buku ini. Meskipun kalian mungkin tidak suka romance, tapi kalian wajib baca buku ini karena buku ini tuh bukan romance yang menye-menye menurut aku, tapi di romance yang bagaimana kita tuh tersentuh hatinya dan ada beberapa pesan moral yang terdapat dalam buku ini. Komen dulu bagaimana buku dengan rating 5 versi kalian, aku tunggu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.